gini loh, justru di sini tadi Yesus kan berkata bahwa orang yang bahagia adalah orang yang tahu bagaimana cara bijaksana bekerja sama dengan orang lain. Ya kan? Nah, tadi balik pada pertanyaan pertama, kalau kita tahu perbedaan antara suami istri, ya kan? Mau diubahkan seperti Kristus. Oke, tapi prinsipnya gini, jangan kita berpikir aku mau mengubah pasanganku. Nggak akan bisa itu ya? Yang bisa kita lakukan adalah kita mengubah diri kita. Dan melalui perubahan diri kita, pasangan kita bisa berubah. Ada yang gini loh, saya jadi ingat gini. Oh, itu suami saya, udah saya kosoi. Saya udah doa puasa untuk dia supaya berubah. Kan ada firman Tuhan mengatakan bahwa jenis yang itu keras kepalanya hanya bisa diusir dengan doa dan puasa. Sampai dipuasain loh Pastor, tapi nggak berubah, susah ya. Bukan dipuasai ya. Ya itu tadi ya, kuncinya ayo kita mulai berubah dulu dari diri kita. Gitu. Dan saya percaya kuasa doa, kita perlu mendoakan orang yang kita perlu lihat perubahan. Tapi dimulai dari kita dulu berubah. Mungkin si istri itu doa puasanya kuat, tapi cerewetnya bukan main. Nggak ada yang tahan ya sama orang cerewet ya, apalagi laki-laki loh. Males kan kalau dicereweti. Ya kan? Jadi kita memang harus berubah serupa seperti Kristus, tapi orang lain itu urusan dia dengan Tuhan. Loh, apakah saya nggak boleh memberi masukan, memberi input? Oh boleh, tapi jangan kemudian kita paksa dia harus berubah sekarang. Karena gini, contoh, Pak Gideon, tiap jenis pohon menghasilkan buah, waktunya sama atau beda? Beda. Beda. Iya. Ya kan? Durian musangking butuh berapa tahun untuk bisa berbuah demikian bagus dan manisnya? Iya. Pohon pepaya hanya butuh berapa bulan untuk bisa berbuah? Iya. Nah, itu kan berarti sama kayak lagu yang pernah Anda nyanyikan toh sama Jason ya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Saya punya albumnya loh itu. Betul. Pasti kan semua kan indah pada waktunya. Amin. Iya. So artinya gimana nih, Pastor? Tadi ketika kita punya satu impian, aduh, saya ini pengen gitu. Istri saya berubah, saya kepengen anak saya berubah, saya kepengen orang tua saya berubah. Tapi gini loh, kan capek ya, saya udah berubah, tapi situ mesti berubah juga dong, situ nggak berubah-berubah, terus gimana dong? Kan saya capek gitu, saya berubah. Di situ kita perlu, yang penting lakukan bagian kita. Ini contoh ya, ada kesaksian, satu kali ada seorang gembala di Amerika, gerejanya cukup besar, selesai acara kebaptisan air, lalu di antara sekian banyak orang baptis, setelah itu pendeta ini lewat jemaat-jemaatnya yang lagi, dan keluarga yang lagi lihat mereka yang dibaptis. Tiba-tiba dia temui ada satu ibu muda nangis. Lalu kemudian dia tanya, Bu, kenapa ibu nangis? Oh, karena itu mama kandung saya baru dibaptis hari ini. Kan bagus. Loh, kan bagus, kenapa nangis? Terus dia bilang, aku minta ampun sama Tuhan, pendeta. Loh, kenapa? Karena 20 tahun yang lalu aku berdoa supaya mamaku mau terima Yesus dan dibaptis. Tapi ternyata dari tahun pertama sampai tahun kelima, doaku, mamaku nggak berubah-berubah, tambah keras. Tahun yang ke-6 sampai tahun ke-15, aku udah nyaris putus asa dalam doaku tentang mama. Tapi untungnya aku tetap memaksakan diri berdoa. Tahun yang ke-17 sampai tahun ke-19, aku udah give up. Nyaris aku tidak lagi mau berdoa untuk mamaku. Tapi untung aku tetap terus berdoa. Dan ternyata hari ini, tahun yang ke-20, aku berdoakan mamaku. Doaku dikabulkan. Nah, jadi kenapa ibu nangis? Nggak perlu nangis lagi, kan sukacita. Aku minta ampun sama Tuhan. Karena sekarang aku baru ngerti betapa besarnya kuasa doa. Karena aku nyaris tidak mempercaya lagi tentang kuasa doa.
Dan sekarang Iya, aku iya, bertobat. soalnya 20 tahun ya. 20 tahun loh, itu bukan waktu yang singkat itu. Oke, tapi ternyata kuasa doa itu membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil ya, kalau Tuhan mau mengubahkan seseorang. Wah, dari keras kepala sampai akhirnya baptis gitu ya. Ini ada yang benar, Pastor. Karena dalam Efesus, bahwa kita harus mengasihi istri dulu. Berarti harus dari diri kita sendiri ya. Sebagaimana Yesus telah mengasihi kita terlebih dahulu. Iya. Benar banget, Pak, katanya. Ya. Nah, tadi pertanyaan yang berikutnya, yang kedua, jadi kalau berbeda pendapat, terus bagaimana? Apa gak Ya. bertengkar? Iya, Nah, apa nggak betul-betul? gini loh. Sekarang kalau kita ribut, ya, itu yang buat ribut bisa orang lain, bisa diri kita. Kenapa kita bisa tepuk tangan? Karena dua tangan bersambut. Bersambut, betul. Kalau satu begini, satu nggak ngeladenin. Nah, satu nggak ngeladenin. Leset. Iya toh? Nah, iya. jadi gini loh, ketika suami istri beda pendapat, satunya emosi, ngotot, ya satunya jangan ikut ngotot, diem aja dulu. Tunggu sampai reda, cooling down, baru ngobrol lagi. Nah, saya bersyukur sejak kami menikah, kami sudah punya komitmen, ya toh, jangan sampai begini. Jadi kalau saya lagi tension, lagi tegang, istri saya pilih lebih baik diam. Dia diam. Saya tunggu sampai saya turun, baru kemudian dia tanya. Jadi kita ngobrol baik-baik, selesai. Sebaliknya kalau dia lagi sensi, saya memilih diam. Nah, diam itu di dalam hati kita bisa ngomong, yang waras ngalah. Jangan diomongin ya. Jangan diomongin. Jangan sampai diomongin ya, itu tadi ya, yang waras ngalah sudah gitu ya. Karena ketika orang sedang emosi kan nggak waras, sedang tidak masuk logika. Betul. Emang betul ya. Jadi itulah tadi ya, saya ulang, menjadi peacemaker, agen perdamaian adalah yang pertama adalah kita melekat. Melekat itu tadi tinggal dengan bandel. Tinggal dalam bandel artinya dalam keadaan apapun jangan sampai kehilangan koneksi dengan sang sumber damai itu tadi. Bukan cuma rutinitas agamawi, tapi betul-betul itu sebuah hubungan yang dalam gitu. Layaknya kita suami istri ada sebuah hubungan yang bukan cuma ritual-ritual, formalitas belaka, kan nggak enak gitu ya. Terus yang kedua adalah bijak dalam menyikapi hubungan tadi ya, salah satunya itu tadi ya. Kalau yang satu lagi tensinya tinggi, yang satu rendah. Oke, terus yang berikutnya, Pastor. Bagaimana? Nah, yang terakhir, saya melihat bahwa rahasia seorang pembak damai itu dalam Yakobus 3 ayat 17. Ya. Itu saya coba bacakan dalam terjemahan bahasa sehari-hari ya. Ya. Kalimatnya bilang gini, tetapi orang yang mempunyai kebijaksanaan yang berasal dari atas, dari Tuhan, dari surga, ia pertama-tama sekali murni, kemudian suka berdamai, peramah, dan penurut. Nah, lihat bahwa orang yang dapat hikmat dari atas, atau kebijaksanaan dari atas, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, itu ternyata pertama dia murni, lalu kemudian suka berdamai, peramah ya, bukan pemarah. Ya kan? Beda. Dan penurut. Nah, jadi kita lihat bahwa kalau kita diberi Tuhan hikmat, damai, kebijaksanaan, itu akan membuat kita bisa suka berdamai. Nah, pengertiannya, yang ketiga, dari kalimat ini, rahasia seorang pembak damai adalah bijaksana menyelesaikan masalah. Wah, ini yang mungkin gampang diucapkan ya, bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Tapi kan ketika dalam masalah itu pastinya kan sini buntu semua ya. Ketika buntu itu artinya kan kita mulai ngaco kan. Arah kita tuh mulai ngaco. Nah, ini akhirnya jadi salah semua keputusannya. Mungkin ada tips gitu untuk bagaimana menjadi bijak dalam mengambil keputusan itu tadi. Ya, saya kasih contoh adalah Nelson Mandela. Ya. 27 tahun dia di penjara. Ya, betul. Di Afrika, dan dia dianggap mau mengkudeta pemerintahan waktu itu, padahal dia nggak punya kesalahan yang membuktikan bahwa dia betul-betul
berhak untuk dipenjara. Ya. Nah, apa yang terjadi ketika dia berhasil keluar, lalu kemudian dia akhirnya dijadikan presiden Afrika Selatan yang pertama dari orang kulit hitam. Lihat, wih, semua lawan politiknya ketakutan semua. Tapi justru di situ dia betul-betul bijaksana menyelesaikan masalah. Dia berkata bahwa kalau sampai aku membalas kebencian dan kebencian, kejahatan dan kejahatan, maka keadaan negara akan mengalami kehancuran. Jadi justru akhirnya dia mengampuni lawan-lawannya, bahkan dia jadikan orang-orang yang hebat dalam bidang tertentu, walaupun tadinya lawannya, sebagai tim dalam pemerintahannya. Dirangkul sekarang. Dirangkul. Oke. Nah, dari situ saya belajar gini, bahwa kita semua, kita masih terus belajar ya, untuk kita selalu ketika menghadapi persoalan, hadapi dulu dengan cool spirit, dengan kepala dingin, hati dingin, ya toh. Jadi orang itu jadilah seperti kulkas, mendinginkan, AC, mendinginkan. Jangan jadi kayak kompor atau microwave. Iya. Ini banyak kompor-kompor yang bertebaran di dunia sosial media ini. Makin hot gitu ya. Memang pada dasarnya orang tuh senang digoyang sih dengan yang namanya kompor-kompor itu tadi ya, sehingga mudah panas itu tadi. Oke, jadi artinya dalam mengambil keputusan itu penting ya memang ya, untuk kita sungguh-sungguh mendapat hikmat Tuhan gitu, supaya nggak ngaco gitu loh keputusannya. Iya. Makanya tadi selalu kita memikirkan win-win solution. Saya ingat satu kali ada seorang jenderal bawa pasukannya mau perang. Tiba-tiba dia lewat sebuah gubuk kecil, dan di atas gubuk rumah itu ada tulisan gede. Di sini tinggal pemain catur terhebat di seluruh dunia. Lalu jenderalnya yang pandai main catur ketawa. Dia ajak berhenti semua pasukannya. Dia datangi pemilik rumah itu. Kamu yang ngomong paling hebat. Ayo kita main catur. Jenderal main catur dengan bapak tua pemilik rumah itu di depan semua tentaranya. Ternyata dalam tempo dekat 3 set, jenderal menang telak. Ketawain. Ternyata kamu bilang kamu pemain catur terhebat di dunia. Buktinya 3 set langsung kalah. Sekarang lihat, turunkan tulisan itu. Saya pemenang. Wah, jenderal bangga. Terus lanjut lagi dengan tentaranya, perang. Menang. Woi, tambah bangga, balik, pulang. Lewat gubuk yang sama. Tulisannya masih ada. Terus, yang lama nggak dicopot. Marah dia, iya. Terus lagi. Kamu ini sudah saya kalahkan, kenapa kamu tidak copot itu? Lalu si bapak tua itu bilang, ayo sekarang kita main tanding catur lagi. Dalam tempo singkat, jenderal kalah 3-0. Kok bisa gitu ya? Awalnya dulu menang 3-0, sekarang dibalik gitu, dipukul balik. Lalu bapak tua ini ngomong gini, pertama kali kita main tanding, saya tahu kamu lagi mau memimpin pasukan untuk perang. Kalau saya keluarkan semua ilmu saya, dan kamu kalah, pertama kamu malu di depan anak buahmu. Yang kedua, itu membahayakan kepentingan negara, kepentingan banyak orang. Karena semangat juangmu sudah turun. Iya. Terus, ini ada Pak Rubin Adi Abraham yang gabung. Selamat malam, shalom Pak Rubin Adi. Halo Pak Rubin. Iya. Saya sengaja. Kamu menang, kata orang tua itu pada jenderal itu. Tapi begitu kamu sudah menang perang, kita tanding. Saya tetap toh pemain catur terbaik di dunia. Kamu 3-0. Nah, bapak tua ini bukan cuman orang yang pandai, tapi dia bijaksana. Betul. Orang yang bijaksana itu mempertimbangkan banyak hal, gitu ya, sebelum memutuskan untuk, apalagi hanya untuk memberi makan egonya sendiri, gitu kan.
betul. Iya. Nah itu ada Di bunyi situ, apa itu? itu ini bunyi jam Oh, dinding. saya pikir bunyi sangkakala. Oke. Jadi artinya sebentar lagi kita akan berpisah nih, Pastornya. By Iya, the way, iya, thank iya. you banget. Jadi kalau mau direview memang menjadi agen perdamaian, peacemaker tadi, membuat kedamaian adalah dimulai dengan melekat pada sumber damai sejahtera itu tadi, yaitu Tuhan Yesus ya. Bukan cuma sekedar ritual, formalitas, tapi betul-betul ya tinggal di dalam rohnya. Terus bijaksana juga dalam membangun hubungan. Hubungan ini rumit memang, apalagi beda jenis tadi yang dikatakan ya. Rumit dalam satu keluarga itu rumit. Tapi ya ada kalanya kita ngalah, ada kalanya kita mengimbangi satu dengan yang lain gitu ya. Yang tadi dikatakan seperti itu. Dan kemudian yang ketiga adalah bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Artinya nggak gerusa-gerusu, banyak pemikiran-pemikiran yang harus dipertimbangkan gitu ya. Iya, iya. Ya. Kalau misalnya membutuhkan keputusan cepat gitu, wah ini kayaknya waktunya udah mau habis nih, Pastor. Waktunya udah mau habis. By the way, thank you banget. Waduh, saya kepingin ngobrol Sama-sama. lagi. Ya. Sama-sama. Buat jemaat di Betani sana ya. Iya. Sukses selalu dan sehat selalu. Sampai God bless ketemu you. lagi. Yeah. Sampai ketemu di Surabaya. God bless you. God bless.